Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Andin Rohim dan Fahmi Amruddin Hidayatullah. Kami akan sedikit menjelaskan tentang hikmah hudud dan hikmah siasah. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang hudud. Hudud merupakan jamak dari kata had yang secara bahasa artinya pencegahan. Dan secara istilah hudud yaitu hukuman yang bentuk dan ukurannya telah ditentukan dan ditetapkan oleh agama berdasarkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi hudud yaitu hukuman tertentu yang diperuntukkan bagi orang-orang yang telah melanggar larangan nas-nas yang sahih, karena ini merupakan hak-hak Allah yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Ciri-ciri dari tindak pidana hudud yaitu yang pertama, kejahatan yang dilakukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Allah. Yang kedua, perbuatan yang melibatkan kepentingan publik seperti pembunuhan, mencuri dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, hukuman bagi pelaku kejahatannya sudah ditetapkan oleh Allah. Yang keempat, hukuman hudud tidak bisa dibatalkan apabila sudah terlaksana. Yang kelima, jenis-jenis hudud yang sudah ditentukan yaitu berzina, qadzaf atau menuduh orang berbuat zina, terus mencuri dan meminum minuman khamar. Selanjutnya, hikmah dari diberlakukannya tindak pidana hudud yaitu ada beberapa hikmah dari diberlakukannya tindakan hudud, yaitu yang pertama, untuk mencegah dan melindungi hak masyarakat, yaitu untuk mendisiplinkan dan memberi efek jerak kepada pelaku supaya tidak melakukan perbuatannya lagi, dan agar tidak menimbulkan madharat bagi manusia yang lainnya. Yang kedua, menciptakan keamanan, ketentraman dan stabilitas dan menjaga hak-hak kehidupan yang harus dihormati dan dilindungi. Hikmah yang ketiga yaitu menjaga dan melindungi kehormatan, jiwa, akal dan harta benda sesama manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam tindak pidana hudud. Tindak pidana hudud di sini saya akan menjelaskan 4 tindak pidana hudud, yaitu yang pertama berzina, qadzaf, meminum minuman khamar dan mencuri. Yang pertama yaitu berzina. Pengertian zina. Zina secara harfiah yaitu perbuatan keji. Zina menurut istilah adalah hubungan suami istri yang diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam keadaan tidak ada unsur kepaksaan. Perzinahan ini dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi ajaran Islam sangat serius dalam menghadapi permasalahan tentang zina dan sudah menempatkan zina sebagai permasalahan sosial yang tindak kejahatannya merusak tatanan sosial. Selanjutnya, macam-macam zina dan jarimah hududnya. Zina menurut hukum Islam dibagi menjadi 2 bagian, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah ataupun orang yang pernah bersetubuh secara halal. Hukuman bagi orang yang melakukan zina muhson yaitu dirajam sampai meninggal, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, telah menurunkan Al-Quran kepadanya, maka di dalam apa yang diturunkan kepadanya ayat tentang hukum rajam kami membaca dan menjaganya. Rasulullah SAW telah melakukan hukum rajam dan kami pun melakukannya setelah beliau. Maka aku khawatir jika manusia telah melewati zaman yang begitu panjang, akan ada yang mengatakan kami tidak mendapatkan ayat rajam dalam Al-Quran. Maka mereka sesat dengan meninggalkan kewajiban yang telah Allah turunkan. Maka hukum rajam merupakan perkara yang hak
dalam Al-Quran bagi seorang yang berzina apabila dia muhson dan dari laki-laki ataupun wanita yang telah tegak bukti atau hamil atau pengakuan. Jadi zina muhson, hukuman bagi orang yang melakukan zina muhson yaitu dirajam sampai meninggal. Yang kedua, zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Hukuman bagi pelaku zina ghairu muhson ini adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan di daerah yang terpencil selama 1 tahun. Adapun dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku zina ghairu muhson terdapat dalam surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi Az-zaniatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi hukuman bagi orang yang melakukan zina ghairu muhson yaitu dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan. Hikmah dari diharamkannya perbuatan zina yaitu yang pertama, memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Karena anak hasil perzinahan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. Yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Yang keempat, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Selanjutnya yaitu qadzaf. Qadzaf merupakan tuduhan atau menuduh seseorang yang baik telah melakukan perbuatan zina tanpa bisa membuktikan kebenaran tuduhan tersebut. Atau qadzaf bisa disebut dengan melempar tuduhan secara terang-terangan kepada orang yang dikenal baik. Dasar hukuman qadzaf yaitu terdapat dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 4 yang berbunyi walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Jadi hukuman dari orang yang menuduh orang lain berbuat zina yaitu dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Selanjutnya syarat-syarat berlakunya hukuman qadzaf yaitu yang ada beberapa syarat. Yang pertama tertuduh berzina adalah muhson. Pengertian muhson dalam qadzaf berbeda dengan muhson dalam masalah zina. Dalam qadzaf, muhson adalah orang yang baik yang benar-benar tidak berzina. Adapun muhson dalam pembahasan zina yaitu orang yang sudah pernah menikah. Jadi dalam qadzaf ini tertuduh berzina yang orang muhson yaitu orang yang dikenal baik di masyarakat. Terus yang kedua, penuduh sudah baligh dan berakal. Yang ketiga, tuduhan zina benar-benar sesuai aturan syara, di mana saksi dalam kasus qadzaf ini yaitu 2 orang saksi laki-laki yang adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik itu berbuat zina, atau pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik itu berbuat zina. Terus selanjutnya gugurnya hukuman qadzaf. Seseorang yang menuduh orang yang baik-baik melakukan zina dapat terlepas dari hukuman qadzaf jika terjadi salah satu dari 3 hal di bawah ini. Yang pertama yaitu penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki yang adil bahwa tertuduh benar-benar melakukan zina. Terus yang kedua, sumpah li'an yaitu sumpah seseorang suami yang mengatasnamakan Allah, dan sumpah li'an ini diucapkan sebanyak 3 kali. Sumpah li'an dilakukan jika suami menuduh istri berzina akan tetapi suami tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang adil. Terus yang ketiga, tertuduh memaafkan penuduh zina tersebut. Selanjutnya hikmah dari dilarangnya qadzaf yaitu yang pertama, menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Yang kedua, agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Jadi hikmah dari dilarangnya qadzaf ini agar orang lain tidak sewenang-wenang menuduh orang lain berbuat zina. Terus yang ketiga, agar si penuduh merasa jerah dan sadar dari perbuatan yang tidak terpuji. Jadi
hukuman zina bagi orang yang menuduh yaitu dicambuk selama sebanyak 80 kali, itu agar si penuduh itu sadar dan jerah akan perbuatannya yang tidak terpuji tersebut. Yang keempat, menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat. Yang kelima, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Selanjutnya, minum minuman khamar. Khamar diartikan secara bahasa yaitu mempunyai arti penutup akal. Sedangkan secara istilah, khamar adalah segala sesuatu atau segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Selain itu, khamar adalah segala apapun yang memabukkan. Minuman khamar merupakan perbuatan yang melanggar hak Allah. Oleh karena itu, khamar termasuk bagian dari jenis tindak pidana hudud. Dalam hal ini Rasulullah juga membahas tentang khamar yang dinyatakan dalam hadisnya yang berbunyi kul musyrikin khamrun wa kullu khamrun haram. Jadi segala sesuatu yang memabukkan adalah khamar dan khamar adalah hukumnya haram. Hukuman dari orang yang minum minuman khamar yaitu ijma ulama mengatakan bahwa meminum khamar hukumnya haram dan mengonsumsi khamar termasuk dosa besar. Sebagian ulama juga sepakat bahwa orang yang meminum minuman khamar wajib dikenai hukuman atau had. Landasan ini terkait dalam sabda Rasulullah yang berbunyi an Anasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jalada fi khamrin bil jaridil wan ni'al wa jalada Abu Bakrin arba'ina. Hadis riwayat Bukhari, yang artinya dari Anas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memukul orang karena minum khamar dengan pelepah kurma dan sandal, dan Abu Bakar mendera sebanyak 40 kali. Jadi menurut hadis riwayat Anas tadi, bahwa Rasulullah bahwa Abu Bakar memukul orang yang minum minuman khamar sebanyak 40 kali. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan bagi peminum khamar, yaitu diantaranya jumhur ulama, yang diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras adalah 80 kali. Alasan mereka bahwa para sahabat di zaman Umar bin Khattab pernah bermusyawarah untuk menetapkan seringan-ringannya hukuman had. Kemudian mereka bersepakat bahwa jumlah minimal had adalah pukulan sebanyak 80 kali. Karena kesepakatan inilah selanjutnya Umar menetapkan bahwa had bagi peminum khamar yaitu 80 kali cambukan. Yang kedua, pendapat Imam Syafi'i, Abu Daud, dan ulama Zahiriyah yang berpendapat bahwa had meminum minuman khamar yaitu 40 kali cambuk. Tetapi hakim boleh menambah sebanyak 80 kali cambukan. Tambahan 40 kali merupakan takzir yang dilakukan oleh hakim. Keputusan dari hakim tambahan 40 kali adalah sebagai takzir. Selanjutnya, hikmah diharamkannya minum khamar yaitu yang pertama agar terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh dari minuman keras. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minuman khamar seperti busung lapar, hilang ingatan, dan berbagai penyakit lainnya. Yang ketiga, terhindar dari siksaan, kebencian, dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman khamar. Yang keempat, menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah SWT. Selanjutnya yaitu mencuri. Mencuri dapat didefinisikan yaitu mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa ada takwil dan syubhat. Jadi mencuri adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Mencuri merupakan salah satu dari perbuatan jahat yang berakibat adanya had bagi pelakunya. Mencuri diartikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan mengenai had bagi orang yang mencuri, yaitu para ulama bersepakat bahwa hukuman bagi orang yang mencuri yaitu potong tangan.
Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pada ayat di atas, pada ayat yang saya sebutkan tadi sudah jelaskan bahwa Allah menetapkan hukuman bagi orang yang mencuri, yaitu potong tangan. Itu sebagai balasan bagi orang yang mencuri atas kejahatan yang sudah mereka lakukan. Hikmah bagi pelaku pencurian yaitu yang pertama, seseorang tidak akan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan dua dampak, yaitu dampak bagi korban pencurian dan dampak bagi pencurinya itu sendiri. Yang kedua, seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik orang lain. Yang ketiga, menghindari manusia dari sikap malas. Jadi manusia harus bekerja keras untuk menafkahi keluarganya. Yang keempat, membuat jera bagi orang yang mencuri agar dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Nurdin yang akan menjelaskan tentang pengertian siasa. Nah, kata siasa merupakan kata dari saduran yang berasal dari bahasa Arab asli. Adapun maknanya diantaranya adalah pengaturan, bimbingan, pengarahan, dan perbaikan. Sedangkan istilah siasah syariah yaitu politik syar'i. Nah, ini juga termasuk istilah uniterm yang terpakai dalam banyak istilah, tidak hanya pada satu istilah saja. Bahkan banyak yang mengandung yang signifikasi. Oleh karena itu, lafaz siasah telah digunakan pada lebih dari satu makna. Awalnya makna siasah itu tersebut diterapkan pada pengurusan dan pelatihan gembalaan ya. Lalu kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan manusia dan berlaku ke pengurusan urusan-urusan manusia tersebut itu dinamakan politikus. Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa ulul amr atau apa namanya pemerintah itu mengurusi rakyatnya saat mengurusi rakyat itu juga mengatur, menjaga, dan mensejahterakan. Nah, dengan demikian politik merupakan memelihara atau bahasa Arabnya riayah, perbaikan atau bahasa Arabnya islah, pelurusan atau bahasa Arabnya takwim, pemberian arah petunjuk atau bahasa Arabnya irsyad, dan pendidikan bahasa Arabnya takdib. Nah, berarti secara singkat siasah asyariyah atau politik Islam adalah pengurusan atas segala urusan seluruh umat Islam. Jika siasah asyariyah dipandang sebagai sebuah proses yang tidak pernah selesai, maka ia senantiasa terlibat dalam pergulatan sosial dan perkumpulan budaya. Nah, nyatanya fakta seperti itu telah sedang dan akan berjalan dalam perjalanan sejarah umat Islam. Sejalan dengan pandangannya, demikian pemecahan atas berbagai masalah yang terkait dengan ihwal siasah syariah lebih bersifat konstekstual. Sehingga dengan demikian gejala siasah syariah menampakkan diri dalam sosok yang beragam sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Meskipun demikian, nilai siasah syariah tidak serta-merta menjadi nisbi atau relatif. Karena ia memiliki kemutlakan, paling tidak ia terkait kemestian untuk selalu mewujudkan keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah. Nah, kemudian ada sumbernya siasah itu ya. Fikih siasah adalah bagian dari fikih, ya kita tahu ya. Fikih siasah sebagai sebuah disiplin ilmu
mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Nah, sumber fikih siasah itu ada 3 bagian. Nah, ini yang pertama Al-Quran, As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah, mohon maaf. Kemudian sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian peninggalan kaum muslimin yang terdahulu. Nah, kaum muslimin yang terdahulu itu siapa? Ya, para sahabat, terus tabi'in, tabi'in, ulama salaf dan lain-lain sebagainya. Metode yang digunakan untuk mempelajari fikih siasah adalah metode usul fikih. Nah, di antara lainnya adalah qiyas, istihsan, masalah mursalah, istisab, zari'ah dan uruf yang terangkum dalam kajian ilmu usul fikih serta kaidah-kaidah fikih. Nah, dalam al-adah atau adat terdapat 2 bentuk, adat yang sahih dan adat yang fasid. Adat yang sahih yang tidak menyalahi syarak, ia berfungsi sebagai menjaga dan memelihara maslahat. Perbedaan antara al-adah dan masalah mursalah adalah adanya unsur waktu pada adat yang sahih, yang peristiwa tersebut selalu berulang pada suatu lokus. Sedangkan adat yang fasid adalah adat yang bertentangan dengan syarak. Nah, misalnya terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang jabatan presiden yang terdahulu seperti karet, ya kan? Pak Karno ya, Pak Harto, mohon maaf, Pak Harto yang menjabat sampai 63 tahun, 60 berapa saya lupa, 63 kalau nggak salah. Nah, itu diubah dengan dibolehkan untuk menjabat presiden hanya selama 2 periode saja. Nah, itu salah satu contohnya ya. Ruang lingkup. Kemudian kita balik ke ruang lingkup kajian fikih siasah menurut Abdurrahman Taj. Nah, itu menjadi 7 bidang. Yang pertama siasah dusturiyah, siasah tasyriyah, siasah qadariyah, siasah maliyah, siasah idariyah, siasah tanfiziyah, dan siasah khorijiyah dan siasah khorijiyah. Yang pertama dusturiyah itu konstitusi, tasyriyah legislatif, kemudian qadaiyah itu peradilan, kemudian malaiyah keuangan, idariyah administrasi, tanfiziyah eksekutif, dan khorijiyah adalah luar negeri. Nah, substansi fikih siasah adalah mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Sedangkan menurut Al-Mawardi, kajian fikih siasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan atau siasah dusturiyah, ekonomi dan moneter, siasah maliyah, peradilan, peradilan itu siasah qadaiyah, hukum perang, siasah harbiyah, dan administrasi negara, siasah idariyah. Namun Ibnu Taimiyah merangkumnya menjadi 4 bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter, serta hubungan internasional. Sedangkan Abdul Wahab Khalaf merangkumnya menjadi 3 bagian, yaitu konstitusi, kemudian hubungan internasional, dan keuangan negara. Ya, itulah rangkuman sekedar pembukaan saja dari saya tentang fikih siasah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.